dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi junub kemudian nyemplung ke di dalam bak. Nah, ini hati-hati pengantin baru ini, karena gara-gara malu sama mertua, malu daripada kedengaran airnya nyemplung ke dalam. Nggak boleh kata Rasulullah. Ini air suci tapi belum tentu bisa untuk menyucikan, karena dalam prosesnya kita tidak tahu. Ya, dalam proses pembuat atau pengemasan air ini kan kita tidak tahu apakah tersentuh sesuatu, walaupun itu alat ya. Yang dimaksud itu kan tersentuh oleh tangan ya. Tumpahkan, airnya itu tumpahkan dulu, baru kemudian dilumuri dengan abu yang pertama kali. Setelah itu kemudian cucilah sebanyak 6 kali, berarti 7 dengan abunya. Ada yang bertanya, sebegitunya Islam, seakan-akan Islam itu begitu terkesan menghinakan makhluk yang bernama anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, di malam Khamis, sebelumnya saya mohon maaf karena satu kali pertemuan saya tidak hadir. Pas kebetulan saya masih ada kegiatan di Jawa Tengah sama Jogja, Pak. Ada sekitar 2 minggu. Pertama nganterin anak ke pesantren sama kuliah di UIN Jogja, terus keduanya saya pengajian di Kabupaten Sleman, Bantul, sama di Gunung Kidul. Ada orang Jogja mungkin di sini? Enggak ada ya? Oh, dari mana Pak? Jawa pun Jogja nggih? Oh, Bantul. Ya, kebetulan saya kemarin di Bantul, Pak, sebentar. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sampai kepada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berkaitan tentang at-taharah atau bersuci. Kenapa di dalam Islam itu sebegitu detailnya, seakan-akan hal yang paling kecil itu dibahas dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang sangat paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam hal ibadah, syarat mutlak bagi orang yang beribadah kepada Allah itu adalah bersuci. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Qur'anul Karim, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang selalu dalam keadaan suci, baik itu suci zahir apalagi suci secara batiniah. Maka kita sampai kepada penjelasan beberapa hal yang berkaitan tentang bersuci. Dalam hal ini adalah air. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Sahar atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulakunna bit-turab, akhrajahu Muslim, wa fi lafdillah falyurikhu wal-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Rasulullah mengingatkan ketika tempat kalian itu, apa yang dipakai, ina itu bermakna apa yang dipakai. Idza walagha fihil kalbu, ketika ini hukumnya, ketika anjing itu menjilat apa? Menjilat tempat yang kalian pakai, atau anjing menjilat sesuatu, ayyaghsilahu 7 marrat, maka sebaiknya kalian itu, maka kata Rasulullah memerintahkan
cucilah tempat yang dijilat oleh anjing itu 7 kali. Ulahunna bit-turab, diawali dengan abu. Abu itu adalah tanah yang halus. Tanah yang halus beda dengan apa yang lumpur, Pak, ya. Debu, abu dengan lumpur kan beda, ya. Ya. Kenapa berbeda? Nanti penjelasan secara medis pasti ditemukan itu. Wa fi lafdillah, dan kemudian Imam Muslim dalam ketika meriwayatkan hadis ini, falyurikhu. Pertama tuh, kalau seandainya ada wadah baskom kita simpan di luar, tiba-tiba ada anjing lewat. Ada anjing lewat, kemudian kalimat walagha itu menjilat dengan ujung lidahnya. Karena hewan rata-rata kan menjilat dengan ujung lidah. Yang pertama tumpahkan, itu menurut Imam Muslim dalam lafadznya Muslim. Tumpahkan, airnya itu tumpahkan dulu, baru kemudian dilumuri dengan abu yang pertama kali. Setelah itu kemudian cucilah sebanyak 6 kali. Berarti 7 dengan abunya. Ada yang bertanya, sebegitunya Islam, seakan-akan Islam itu begitu terkesan menghinakan makhluk yang bernama anjing, termasuk babi diantaranya. Kan hanya 2 itu, anjing dan babi, yang disebut dengan najis mughalladhah. Najis itu secara garis besar kan ada 3, Pak. Berkaitan tentang ini sebenarnya nanti akan ada penjelasan, tapi sebagai pengantarnya, najis itu garis besarnya 3: mughalladhah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Yang nomor 3. Apa itu mughalladhah? Najis yang sangat berat, yaitu bekas air liurnya anjing dan babi. Ternyata kedua-duanya sama-sama mengandung unsur-unsur penyakit yang luar biasa. Baru menjilat saja udah najis, apalagi kemudian menggigit, apalagi kemudian digoreng, kan begitu kira-kira, apalagi dipanggang gitu ya. Ini kan nanti akan banyak rentetan-rentetan hukum. Yang pertama, cara menyucikan najis mughalladhah, yang pertama tadi dengan abu atau dengan debu, tempat yang tadi dijilat itu, baskom. Kemudian yang kedua, mutawassithah, najis yang berada di tengah, kencing orang dewasa, kotoran, itu mutawassithah. Yang ketiga mukhaffafah, najis yang paling ringan itu adalah najis kencingnya bayi yang masih meminum susu ibunya. Mohon maaf, ini kan ada ibu di belakang, biar kita jelas. Ibu, biasanya kalau bayi meminum air susu itu sampai berapa bulan, Bu? Tergantung, Pak. Tergantung, ya. Karena sekarang ayah sudah banyak yang pakai susu kaleng. Susu kaleng sudah berubah hukum, bukan mukhaffafah, mutawassithah. Kenapa? Ada unsur-unsur lain yang masuk dalam tubuh anak selain dari ibunya. Itu. Memang secara hukum sehatnya anak yang menyusu itu 2 tahun. Karena Quran menganjurkan seperti itu. Ya kan? Nah, kemudian kembali lagi kepada yang tadi. Ayyaghsilahu sab'a marratin, dibersihkan sebanyak 7 kali. Yang pertama tadi dengan debu, kemudian disiram sampai 6 kali, itu dibersihkan 6 kali, berarti 7 dengan abunya. Sementara menurut Imam Turmudi, lafaz bagi Turmudi ukhrahunna au ulahunna, bisa saja nanti di bagian terakhir atau di awal boleh itu abu. Apakah Islam itu seakan-akan menghinakan makhluk Allah yang namanya anjing dan babi? Oh, enggak.
secara hukum kita ini adalah ibadah kita minimal karena memang sudah diwajibkan oleh Allah. Kita itu kan satu hari satu malam 5 kali sholat, Pak. Itu yang wajib, belum lagi yang sunnah. Nah, bagaimana kita mau melaksanakan ibadah, bagaimana kita mau melaksanakan sholat sementara kita itu tidak suci? Lebih-lebih kalau kita sudah menyangkut masalah najis. Ini kan yang berat, ini kan ibu-ibu yang punya anak bayi. Apalagi kita ini rata-rata sekarang rumah kita ini pakai lantai apa itu? Porselen atau keramik. Bagaimana kalau najis yang sudah terkena itu? Bagaimana nanti cara menyiramnya? Sementara kalau itu dibiarkan disiram semuanya najis semua nanti. Bagaimana dengan sholat kita? Masalah. Kalau rumah zaman dahulu itu masih enak, pakai lantai papan. Rumah zaman dahulu enak, lantai papan. Kalau misalnya radius sekitar 1 meter udah disiram sesuai dengan hukum fikihnya, itu masih enak. Tapi bagaimana kalau kita nggak hati-hati dengan lantai rumah kita yang terbuat dari marmer, yang terbuat dari porselen, ada najis yang berupa kencing bayi yang memang secara hukum itu sudah mutawassit, kemudian main siram saja, nanti malah najisnya kemana-mana. Suci enggak, najis mah pindah kemana-mana. Bagaimana dengan sholat kita? Syarat mutlaknya kan harus suci dari najis, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya mengenai wa an rajulin sahib Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajul bi fadli al-mar'ati wal ya'tarifa jami'a. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, ini kembali ini enggak kebaca. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Walil Muslim minhu. Walil Abi Daud wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah kalian mandi, salah satu di antara kalian fil ma'id da'im, di dalam air yang tidak mengalir, wa huwa junubun, dan sedangkan dia dalam keadaan junub. Air yang tidak mengalir itu beda dengan kolam, birkah, kolam itu besar, itu tidak masalah. Bagaimana kalau kita mandi dalam bak penampungan atau bak air? Rata-rata bak air di rumah kita itu berapa meter diameternya itu? 1 kali 1 meter, kurang lebih 2 kullah. Kullatain, 1 kullah itu kurang lebih 91, sekian sentimeter persegi. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub kemudian nyemplung ke di dalam bak. Nah, ini hati-hati pengantin baru ini. Karena gara-gara malu sama mertua, malu daripada kedengaran airnya nyemplung ke dalam. Gak boleh kata Rasulullah. Wa huwa junubun, sementara dirinya dalam keadaan junub. Dan ada mandi junub itu kan bukan asal sembarang mandi, Pak. Atau yang berikutnya, kemudian lafaz dari Bukhari, walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Tidak boleh kalian itu kencing di dalam air yang diam. Alladhi la yajri, di mana air itu tidak berjalan, kata Rasul, tidak mengalir maksudnya. Thumma yaghtasilu fihi, kemudian kalian mandi di dalamnya. Hati-hati jangan sampai kencing atau mandi di dalam bak tanpa terasa kemudian kita kencing. Bagaimana hukumnya dengan air di apa tuh tempat yang mandi ramai-ramai? Kolam renang. Ya kalau mandi yang mandi sendirian. Kalau yang mandi ramai-ramai, ada jaminan nggak mereka tuh nggak kencing di situ? Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Bagaimana kalau airnya malah ketelan misalnya? Wah, lebih parah lagi nanti.
mandi ketelan di situ. Tidak boleh kata Rasulullah itu. Salah satu di antara kalian atau kalian itu tidak boleh mandi di air yang diam. Ya, seperti tadi. Kemudian kencing dan mandi di situ. Kencing atau mandi. Tidak boleh kata Rasulullah. Karena apa? Mengandung najis. Najis itu efeknya yang dimaksud. Sama halnya dengan makanan yang sifatnya najis. Makanan yang sifatnya najis akan ada efek besar nanti. Mandi di tempat yang mengandung najis ada efek secara kesehatan. Islam itu agama yang selalu menganjurkan kebersihan. Kemudian berkaitan tentang kencing juga. Mohon izin ini. Selain memang dilarang oleh Rasulullah kencing di tempat yang airnya diam, ada larangan dari Rasulullah itu kencing di bawah pohon yang biasanya tempat orang berteduh. Nih yang anak-anak muda yang suka iseng nih. Siapa namanya? Udin. Yang biasa kan kencing di bawah pohon, Din ya. Dan tahu bahwa pohon itu tempat berteduh. Oh, tempat ini ada biasa orang berteduh di sini nih. Ya, Pak Liadi habis ini jangan kencing di situ, Pak Liadi. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yang dilarang oleh Rasulullah untuk kencing itu, mohon maaf, pernah ngelihat lubang hewan di tanah? Pernah? Lubang keramak, lubang kepiting? Jangan kencing di situ, makruh. Bahkan kalau seandainya ada hewan yang mati, haram. Gara-gara kencing kita. Iseng nih kan. Wah, nampak banyak hewan-hewan kecil ini, aku kencing sini aja. Makruh, awalnya makruh kencing di dalam lubang kecil di tanah itu makruh. Ya. Tapi kalau kemudian mengganggu hewan-hewan yang di dalamnya sampai pingsan, mati gara-gara kencingnya Bang Yardi, wah itu beda lagi hukumnya. Ya. Dan ini penting. Karena di dalam Islam itu saking luar biasanya hal-hal yang kita anggap sepele itu dibahas sedemikian rupa. Agar apa? Agar hidup kita ini senantiasa selaras sesuai dengan aturan-aturan Allah dan aturan Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya juga, kencing tidak boleh kelihatan orang. Karena mungkin izin di perjalanan kebelet di pinggir jalan, buka pintu mobil aja kan. Mukanya nggak kelihatan. Bisa jatuh kepada haram, Bang. Ya, bisa jatuh kepada haram karena dalam salah satu riwayat itu disebutkan ada orang itu disiksa oleh Allah dalam kuburnya gara-gara kencing. Sahabat bertanya, kenapa kencing ya Rasulullah? Dia kencing kemudian dia tidak berusaha untuk menghilangkan najisnya atau dia tidak menghilangkan najis dengan sempurna. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan dia kencing itu kelihatan orang. Paham ya Pak ya? Ini bab kencing saja karena bab air. Nah kemudian sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah apa yang barusan kita sampaikan. Sebelum kita lanjutkan ke beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takutnya Bapak itu mungkin agak malu untuk menyampaikan, boleh nanti buat tulisan kalau pas nyampe di tempat ini serahkan saja ke kita. Nah, ya, insya Allah kita bacakan dan semaksimal mungkin akan kita jawab sesuai dengan hukum fikih yang kita ikuti, yakni madhab Syafi'i. Madhab fikih itu ada 4 Pak, madhab utamanya Pak ya. Pertama itu Hanafi, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini banyak diikuti di beberapa negara, termasuklah di Pakistan dan India dan beberapa negara di Asia Timur, di Cina dan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu namanya madhab Maliki. Madhab Maliki itu banyak digunakan di Maroko dan di negara-negara Afrika. Kemudian madhab Hambali. Hambali itu banyak di sebagian di Irak dan di sekitarnya. Ya, termasuklah di beberapa negara Hijaz. Kemudian madhab Syafi'i banyak dipakai di negara-negara Mesir dan beberapa negara-negara Arab, termasuklah di kita di negara Indonesia. Kita ini bermadhab kepada madhab Syafi'i.
Jadi kenapa mazhab Syafi'i? Nah, semuanya tentu ada yang lebih, ada yang begini, ada yang begitu, bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan. Ada juga beberapa ulama yang faham di bidang fikih tapi bukan mujtahid mutlak. Nah, seperti pendapatnya Imam Anu, pendapatnya Imam Anu. Itu ya. Jadi saya persilakan dulu sebelum kita lanjutkan, atau kalau memang tidak ada kita lanjut. Kita lanjut saja. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Saya ini sederhana, Ustaz. Bicara soal air yang suci. Ada batas tentang ukuran air itu. Yang 20 itu. Indah kullah. 20 itu kalau ada yang masukkan air kan tidak sadar. Jadi pertanyaan, air yang 20 itu kalau diminum oleh kucing berarti berkurang. Tapi kalau misal 20 itu ada masukan najis gitu, apakah masih sah? Ya. Itu ya. Jadi penjelasannya bahwa 2 kullah, Ibu, makna kullah itu kemarin belum saya sampaikan. Makna kullah itu sebenarnya begini, sama dengan begini, Bu. Nih. Cedok kata orang Melayu ya. Nah, karena bentuk untuk menampung air itu biasanya bentuknya seperti itu. Cedok ya. Jadi kalau bahasa gitu ketempayan. Berapa ukurannya? Kalau 2 kullah itu kurang lebih kalau di liter 270 liter. Kalau di liter. Kalau dalam bentuk tempat sama dengan 1 hasta seperempat. Kurang lebih mungkin. Ya bukan hasta saya, Pak ya. Hasta saya kecil nih. Hastanya orang Arab yang Pak ya. Kurang lebih 91, sekian senti persegi. Jadi anggap paling amannya kurang lebih 94-95 senti ukurannya. Airnya penuh, berarti 2 kullah. Bagaimana dengan air yang 270 liter secara ukuran kita? Kalau misalnya di jilat jilat kucing, karena kucing itu kan bukan termasuk hewan yang dibenci secara syarak. Ya. Kemudian bicara soal jumlah ukuran yang diminum oleh kucing, saya pikir kucing tidak minum sampai 1 gelas ya. Tidak 1 gelas. 2 sendok lah ya paling banyak ya. Paling kuat dia 2 sendok. Kecuali habis lari-lari kan kawan, mungkin 1 botol mampu dia itu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau seandainya air yang diminum dari 2 kullah oleh hewan bernama kucing itu apakah berkurang? Saya pikir dalam ukuran tidak akan berkurang ya. Nah, kalau seandainya apakah itu masuk kepada air yang sudah mustakmal? Karena ukurannya kan 2 kullah. Ya. Apakah dia akan berubah atau yataghayyar atau berubah? Dia tidak akan berubah secara sifat. Baik karena bau, bentuk dan warna kan tidak berubah. Perubahan itu harus meliputi 3. Bau, apakah baunya berubah? Apakah warnanya berubah? Tidak. Nah, berbeda dengan hewan yang besar. Berbeda dengan hewan yang besar, sapi misalnya. Kalau kambing kan tidak banyak juga. Tetapi ini kan dikhawatirkan mustakmal. Mustakmal itu kan bekas terpakai. Terpakai oleh apa? Karena adanya makhluk yang meminum tadi. Ada kekhawatiran makhluk yang minum tadi itu membawa sesuatu yang menyebabkan berubahnya air itu. Ya, kan kekhawatirannya di situ. Tetapi yang pasti, yang jelas bahwa kalau seandainya itu tidak berubah, karena kalau seperti kucing insya Allah tidak akan berubah. Kalau seperti kucing ya. Maksud saya itu salah satu contoh yang 2 kullah itu berkurang. Iya. Kalau 2 kullahnya berkurang, berarti kenapa butuh 2 kullah? Dalam hal penyebutan air dalam hukum fikih itu ada air sedikit dan ada air banyak. Air sedikit itu disebut air yang kurang dari 2 kullah. Contoh, ini air disebut air sedikit dalam hukum fikih. Walaupun suci, ini air suci. Air suci, tetapi kita tidak tahu apakah dia bisa menyucikan. Bisa dipahami Pak ya?
Ini air suci, tapi belum tentu bisa untuk menyucikan. Karena dalam prosesnya kita tidak tahu. Ya. Dalam proses pembuat atau pengemasan air ini kan kita tidak tahu apakah tersentuh sesuatu. Walaupun itu alat ya. Yang dimaksud itu kan tersentuh oleh tangan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah air banyak. Apa yang disebut air banyak? Air yang lebih dari ini, ukurannya 2 kullah tadi. Ya. Yang dimungkinkan kalau 2 kullah itu ketika tersentuh oleh sesuatu dia tidak berubah. Maka yang tersentuh oleh kucing tadi masih bisa untuk dipergunakan untuk berwudu. Ya, dipergunakan untuk berwudu karena ada 2 kullah. Kalau seperti ini tidak cukup. Di perjalanan kita bawa air segini, tapi kita ambilnya dari air yang mengalir dan memang pasti suci untuk wudhu di perjalanan. Bisa? Bisa. Yang penting tidak dicelup ke dalam. Berbeda dengan mazhab Syiah. Dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah segini bisa, Pak. Bisa buat 100 orang ini. Caranya dicelupin. Saya bukan menyindir orang-orang Syiah ya. Ini biar secara fikih biar jelas. Takut pernah ngelihat atau suatu hari ngelihat. Ustaz, saya punya tamu, dia air 1 gelas cukup berwudu untuk 5 orang dicelupin. Oh, itu Syiah. Ya, bagi madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhabnya Imam Syafi'i, bisa nggak cukup segini? Ya di segini saja. Kalau itu di perjalanan. Rukhsahnya bolehnya adalah bertayamum. Kalau nggak ketemu tempat untuk berwudu, ada tempatnya tapi sungai. Saya takut ke sungai nanti ada hewan buas. Ya udah tayamum saja. Kalau memang ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ya sedang-sedang sungai Pontianak Kalimantan nih Pak. Nampaknya tak ada apa-apa, oh buaya pula di dalam. Kalau ada kekhawatiran seperti itu. Jadi itu tadi, kalau airnya itu sudah 2 kullah, apalagi lebih, tersentuh oleh hewan kucing itu tadi, itu masih boleh untuk bersuci. Bagaimana kalau najis masuk di situ? Kelihatan dari mana najisnya? Ya, kalau airnya mengalir. Kalau mengalir kan bukan 2 kullah. Ya makanya berarti dia tidak berkurang dari 2 kullah. Kalau kurang berarti tidak bisa. Apalagi najisnya besar ya. Ada najis yang memang kita tidak tahu seperti apa. Ya seperti itu kan kita tidak tahu ya. Kalau memang kita tidak tahu, ya namanya barang tidak tahu kan maafu secara hukum, Pak. Dimaafkan secara hukum. Tapi kan kita bisa membedakan kenapa airnya bau ini. Ada kotoran yang terjatuh di situ, kita bisa paham kalau ini tersentuh sesuatu. Ya. Bahkan yang rumit di Pontianak ini, yang rumit ya Pak ya. Di Pontianak ini kan ada rumah-rumah yang mungkin masih belum dialiri oleh air PDAM. Sementara kalau dulu parit kita kan besar-besar, sekarang sudah tidak ada parit tapi jadi selokan. Bentuknya memang kan berubah tuh. Ya namanya selokan Pak, paling ya dengan kedalaman 1 meter sekarang. Kalau zaman kita kecil kan, sungai di depan, ini parit ya depan ya. Nah, itu parit, itu masih besar dan sangat, wah itu sangat masih sangat ini, tidak ada masalah. Nah bagaimana dengan parit-parit kecil yang sudah jadi selokan di gang, ya tempat Bang Yardi nanggok ikan cupang itu kan warnanya sudah bukan cuma hitam, itu kan sangat berpengaruh itu. Kemudian baunya apalagi, berarti air itu sudah berubah. Dan bagaimana kalau orang masih berwudu di situ? Kan masih ada itu di daerah-daerah tertentu, dan air itu hanya mengandalkan air pasang. Ada yang masih masih kencing di situ, masih begini begitu di situ, nyuci di situ segala apa di situ. Bagaimana kalau tidak pasang dalam ukuran hari? Air itu kan tidak berubah. Artinya air itu tidak ada sirkulasi, tidak mengalir.
Kenapa kita tidak khawatir bahwa air itu sudah mutanajis? Bukan mustakmal, mutanajis, yang sudah terkena najis. Orang kencing di situ kok. Dan airnya dangkal. Tenang-tenang saja dia. Kalau masalah warna dan bau, selagi itu tidak terkena najis, mungkin karena faktor-faktor sampah. Nah, bagaimana kalau itu sudah terkena najis, kencing? Mandi di situ, orang mandi kencing nggak? Kencing tanpa disadari. Air sabun paling merubah warna, air sabun bisa merubah bau. Tapi kalau kencing, bukan hanya warna dan bau, merubah semua. Najis, itu mutanajis. Nah, kalau di rumah-rumah itu kan yang paling aman kan sudah yang pakai PDAM, apalagi pakai keran ke setiap tempat itu insya Allah lebih aman. Dan lagian pemborosannya agak kurang. Kalau kita wudhu pakai gayung, itu boros sebenarnya. Memang hadis dari Rasulullah SAW melarang kita itu boros air. Boros itu tidak boleh, Pak. Oh, ini kan air di Pontianak banyak, itu sungai. Sungai itu bisa kurang loh, Pak. Bisa nambah. Di dalam hal wudhu, hati-hati dengan kata was-was. Tahu was-was, Pak? Nah, bersih enggak, suci enggak nih? Ini pengalaman pribadi saya waktu tahun mungkin sekitar 88 lah. Ketika saya ada di satu pesantren, salah satu sahabat, teman akrab saya di kamar saya itu was-was, Pak. Nah, ini makanya sering-seringlah kita berdoa kepada Allah untuk dihilangkan dari penyakit was-was. Penyakit was-was itu bisikan dari jin itu. Bisikan dari jin itu. Jadi kalau dia mau wudhu itu, baca niat itu, orang sampai sholat subuh dia masih niat terus, Pak. Karena di kolam besar di pesantren nawai itu mau wudhu itu sampai segitunya itu. Sampai suatu pagi, karena saya pas ada posisi di atasnya itu, tujuan saya satu, biar dia ini sembuh. Pas saya liatin dia, saya udah yakin, saya tiap ketemu sama dia di kolam ini pasti ketinggalan sholat subuh saya, karena nggak bisa wudhu, nunggu dia kan. Nawaitu tuh sampai 10 kali saya dorong dia ke dalam kolam itu, Pak. Ngamuk dia sampai 1 minggu ndak teguran dengan saya, tapi atas izin Allah sembuh dia. Nah, siapa tahu di sini ada yang seperti itu, Pak. Nah, boleh didorong dengan kawan, tapi jangan di Sungai Kapuas, Pak, ya. Hati-hati, Pak, dengan kata was-was, termasuk waktu kita sholat. Sering, masih ada banyak itu orang usul sampai berkali-kali, lepas dari 3 kali takbirnya rusak, sholatnya rusak. Paham? Takbirnya sampai 3 kali masih tidak jadi sholatnya, batal sholatnya itu. Udah yakinkan saja, Pak. Allah tidak menuntut kesempurnaan sholat kita. Sejak kapan Allah menuntut kesempurnaan sholat? Enggak. Sempurna wudhu kita enggak, cuma kita berusaha untuk menyempurnakan wudhu. Allah tidak menuntut kesempurnaan ibadah kita, cuma kita berusaha untuk lebih baik dan lebih sempurna. Jangan sampai kemudian menimbulkan rasa was-was. Diterima enggak? Jangankan cuma itu, apalagi semacam itu. Bisikan dalam hati saja, niat kita mau sholat sudah diterima sama Allah. Kok meragukan Allah? Ujung-ujungnya kan jadi was-was. Apalagi yang jadi imam, hati-hati imam itu ya. Saya enggak nyebutin nama orang di Siantan itu, Pak, di keplok dia, woi gitu. di Siantan itu sempat dulu, dan memang tidak bisa sembuh, ujung-ujungnya ya dengan terpaksa kita bilang bukan kata dipecat, Pak, ya, bukan pegawai kan gitu kan, ya dinonaktifkan lah tepatnya gitu. Ya gimana, Pak, mau sholat subuh itu rata-rata kita itu pasti siang itu sholatnya itu. Iya. Allah gitu.
Oh Allah. Oh Allah. Dan hati-hati, itu penyakit menular, Pak. Ya, nanti pula makmumnya yang ikut. Hati-hati ya. Jadi 3 kali takbir dalam salat batal, salatnya batal. Batal itu. Hati-hati. Allah tidak menuntut kesempurnaan dari ibadah kita. Tetapi kita hanya berusaha untuk menyempurnakan saja. Karena kesempurnaannya milik Allah. Seperti apapun ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan khawatir, jangan ragu, semuanya diterima oleh Allah. Nah, sama dengan, oh bagaimana wudhu saya, sah nggak? Yang penting secara syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, sah. Bagaimana dengan sholat saya? Udah syarat rukunnya terpenuhi, sah. Berapa pahalanya? Oh, kok nanya saya? Emang saya panitia surga apa? Jangan nanya saya. Semuanya diterima oleh Allah. Bentuknya seperti apa? Diterima oleh Allah. Itu jangan sampai karena khawatir, cemas, was-was, cemas kemudian menimbulkan rasa was-was. Hati-hati ibu. Nah, jadi besok kalau pagi-pagi suami ibu mulai kena penyakit was-was, tepuk dia dari belakang. Ya, hati-hati. Karena kalau dibiarin itu nanti jin yang masuk. Jadi menganggap bahwa sholat was-wasnya itu benar. Hati-hati itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah 2 kullah dan itu yang yang dimaksud kucing tadi, ya tidak akan merubah itu. Ya, apalagi menjadi mutanajis. Ya. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Masih ada waktu kita. Wa an rajulin sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal ya'tarifa jami'a, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnadu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mandi perempuan mandi bekas laki-laki, maksudnya suaminya ya Pak ya. Aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah, atau laki-laki mandi bekas istri. Paham nggak Pak? Nah, bekas. Jadi pada masa Rasulullah SAW dan masa sahabat itu kan air itu barang mahal. Beda dengan hari ini Pak. Beda dengan hari ini, tanah Arab itu berlimpah sekali air. Karena negara Arab itu maju, menjadi negara yang super kaya. Air lautan yang asin dirubah jadi air tawar. Kalau kita negara kaya, air tawar jadi asin. Kenapa? Air jadi mahal. Kalau di negara-negara Arab, khususnya negara Saudi, itu murah. Air itu murah. Karena memang disiapkan oleh negara. Walaupun bayar tidak mahal. Sama dengan kahruba, listrik ya. Kalau kita ya bukan kritik sama siapa, ini enggak Pak. Cuma cerita saja ya. Hampir tiap bulan kan kita naik listrik ya. Hampir tiap bulan kita naik. Tapi kalau di negara-negara kaya itu kan enggak. Jadi kebiasaan orang di sana itu untuk menghemat air itu kan dalam wadah. Dalam baskom ya. Dalam baskom mandi di situ. Rasulullah melarang. Bukan suami mandi di WC kemudian istri masuk, enggak, bukan itu. Jadi yang dimaksud itu suami, bekas mandi suami itu tidak boleh nanti dipakai lagi sama istri. Karena ada kekhawatiran secara hukum. Ya, ada kekhawatiran secara hukum, atau bekas suami yang dipakai mandi lagi oleh istri. Paham Bu ya? Nah, apalagi kemudian bekas mandi suami diminum sama istri, nanti sakit perut, tak boleh itu. Yang dimaksud oleh Nabi, bekas mandi suami dilarang dipakai oleh istri, pun bekas istri yang mandi di baskom yang dimaksud dilarang dipakai oleh suami. Karena memang dulu saking susahnya air itu, menghemat air itu dengan cara seperti itu. Ya, tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Islam itu begitu hati-hati. Karena kebersihan itu penting. Kebersihan itu penting bagi seorang muslim.
Maka dalam hal yang paling sederhana sekalipun diatur di dalam Islam. Ya. Termasuklah kepada hal yang tidak pernah kita duga-duga di dalam Islam itu ada hukumnya semua. Kita wudhu. Pernah wudhu dalam WC enggak? Pernah? Tahu hukumnya? Makruh. Terkecuali memang ada tempat lagi. Tapi biasanya di rumah kan kita menyiapkan keran di luar itu untuk wudhu. Mohon maaf nih, ini hukum Bu ya, jangan ketawa ya. Ustaz, sah tidak saya wudhu tapi dalam WC, tidak ada orang, tidak pakai baju saya. Bagaimana kalau ditengok jin gitu? Ini sendirian Pak Ustaz? Iya sendirian. Makruh tidak? Makruh. Kan kedengarannya sepele kan? Kedengarannya sepele. Rumah saya sendiri, hamam saya sendiri, wudhu sendiri. Wudhu di dalam WC itu walaupun sah. Kenapa makruh? Karena itu tempat yang tidak baik. WC tempat baik tidak Bu? Nah, kata orang Malaysia bilik temenong. Jadi kalau ibu-ibu di dalam hammam jangan lama-lama. Ada biasa ibu-ibu sampai setengah jam. Bang Riyadi kalau mandi berapa jam? Saya pun mandi 1 jam tak ada putih, gak keluar gak saya ujungnya. Jangan lama-lama kalau dalam hammam ya. Dalam hammam. Hati-hati anak-anak muda. Di dalam hammam jangan lama-lama, makruh. Ya. Karena di situ tuh banyak jin. Maka masuk hammam berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Beberapa penjelasan dari ulama-ulama mengatakan yang dimaksud khubuth wal khaba'is itu jin laki-laki dan jin perempuan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan jin laki-laki dan jin perempuan. Lama-lama di WC keluar jadi apa? Bengong kan? Oh ini cari inspirasi. Oh inspirasi di WC Pak. Inspirasi itu di luar Bang Liadi. Jangan inspirasi dalam hammam ya. Ini Islam saking indahnya Islam, saking luar biasanya Islam, hal-hal yang kita anggap sepele selama ini ternyata ada hukumnya. Termasuklah selama ini yang sering kita abaikan. Ini kan masalah air ini Pak ya. Sama dengan ketika kita wudhu di yang di samping keran, tangan kita kan begini ya. Nah ketika kita angkat begini, ini untuk pertama aman, tapi kedua kan ada tetesan dari sini, ada tetesan enggak? Kalau tetesan itu kena ke sini, mustakmal. Jangan main gini dulu, tunggu dulu. Makanya diusap dulu. Sampai yakin tidak ada tetesan. Kalau masih ada tetesan, wudhu, ya, yang pertama aman karena tidak mungkin ada tetesan. Tapi yang kedua, bukan dari sini caranya, tapi dari atas. Karena kalau dari bawah khawatir yang dari sini itu menetes ke sini, mustakmal. Otomatis wudunya batal tidak? Batal. Hati-hati itu ya. Jadi kalau sudah yang pertama, untuk yang kedua kalinya hati-hati. Bisa paham Bu? Oh, jadi jangan asal begini-begini. Habis nanti muka ibu. Ya. Yang paling penting yang hati-hati itu kan adalah air yang menetes dari sini. Nah, begini caranya, udah ini, ini ya, udah tidak ada tetesan lagi, aman baru seperti itu ya. Kalau masih ada tetesan, khawatir jangan gini, begini saja. Atau paling aman ke bawah kerannya. Paling aman ya enggak, begini saja, biar enggak boros ya. Airnya jangan terlalu besar. Taib.
Iya, kalau memang itu tidak kelihatan dalam artian ya jangan dipelototin, kena enggak nih gitu tuh kan, jangan. Jadi enggak jadi wudu nanti kita. Kata Nabi, nahnu nahkumu bid-dawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Kita ini hanya menghukumi sesuatu yang nampak. Yang tak nampak biarlah Allah yang menghukumi. Sama dengan sama dengan kita jalan waktu hujan. Yakin gak bahwa jalan itu suci semua? Tapi kalau kita jalan baru begini, ada kotoran gak? Wah, bahaya juga. Sesuatu yang bisa dihukumi itu sesuatu yang nampak secara zahirnya. Yang tidak nampak secara zahir itu hukum Allah yang berlaku. Sama dengan kita sehari-hari ini kan nggak tahu dari mana kita dapat percikan yang ada di baju kita ini. Kita lewat di tempat orang ini tiba-tiba ada percikan, kan kita nggak tahu apakah percikan itu mengandung najis apa tidak. Kalau memang itu seandainya mengandung najis, kita kan tidak tahu. Ya udah kita serahkan kepada Allah. Terkecuali memang kita nyata jelas, oh ini barang najis, kemudian kita dekat, nyiprat ke kita dan kemudian biasa saja biar Allah yang menghukumi, ya nggak bisa. Itu karena bendanya sudah kelihatan secara zahir terang benderang. Seperti itu ya. Di mana Ustadznya ya kalau ada percikan-percikan dari air yang kita pakai itu? Kita sudah meyakini bahwa itu tidak ada keraguan bagi kita. Tidak ada, selagi di dalamnya tidak ada keraguan, dan lagian itu kan percikannya kan hanya percikan kecil, kecuali memang teman beginiin gitu kan beda lagi ya. Hal-hal yang semacam itu, keyakinan itu tidak akan merubah apapun ya. Seperti itu. Sayang sekali memang waktu kita sangat terbatas, tapi mudah-mudahan walaupun sebentar ini bermanfaat bagi kita semuanya, karena demi kebaikan dan kesempurnaan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis. Ya, enggak usah pakai nama juga enggak apa-apa. Mau pakai nama juga enggak masalah ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.